dengan suara awalnya, entah itu suara ning ning gitu, ning tuh bahwa aku tuh ningsih gitu, cuman setengah yang dia sebutin atau enggak tuh ditandai dengan suara tangisan, kan lagi ngegodok air panas tuh, tiba-tiba tangannya masuk setengahnya gitu, malam-malam tuh kan air godokan kalau udah beres tuh. Oke, selamat malam, selamat bergabung teman-teman penonton Radio Tengah Malam. Nah, kali ini kita lagi kedatangan salah satu narasumber yang, kita kenalan dulu Mas. Dio Seta. Teguh Palupi, nggak kenal nih kita ternyata. Iya. Lupa lagi, baru pertama nih Mas kita kenalan langsung. Pret. Ya, ini salah satu teman saya yang sebelumnya cuma bisa ketemu ngobrol-ngobrol di dunia maya. Betul. Kita ngobrol di Twitter, tapi akhirnya di sini kita bisa mendatangkan beliau datang ke studio Radio Tengah Malam. Jadi akhirnya Solo ya. Akhirnya Solo. Seru. Setelah kita berkeliling road tour ke seluruh Indonesia ya. Kemarin waktu di Kalimantan tuh seru banget ya. Kalimantan pokoknya kita ngerasa gangguan Sulawesi aja pokoknya. Kalimantan gangguan Sulawesi. Beda pulau. Terus waktu kemarin dompetnya diambil kuyang gimana tuh akhirnya bisa selamat? Mas, serem juga Mas ternyata kalau ngomongin itu Mas. Iya. Ini tag video rasa space ternyata ya. Tag video rasa space. Aduh. Ya abis ini Rabu Misteri. Oh iya, ini Rabu Misteri. Vibes-nya udah Rabu Misteri banget. Aduh. Ya, ini teman saya di Rabu Misteri. Nah, kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol dikit nih. Penasaran tentang kisahnya Mas Teguh. Kenapa aku penasaran? Ada satu cerita lucu nih. Tentang perkenalan kita berdua ya. Iya, benar. Jadi pertama kali aku nulis cerita horor itu, aku kan nyari akun-akun dari Twitter kan, dan akunnya Mas Teguh ini namanya belum Teguh Palupi. Belum. Masih horor tweet. Horor tweet. Aku kira tuh akun dari Twitter. Jadi aku nge-tag horor tweet, IDN horor dan teman-teman di Twitter semuanya. Dan terus ternyata dia penulis. Itu masih awal-awal 3.000 tuh. Masih awal-awal 3.000 follower itu aku. Ini siapa? Kata aku tuh kok nge-tag terus, ya udahlah retweet, emang rajin juga kan waktu itu tuh awal-awal. Taunya melewati follower saya sekarang. Sedih sebenarnya. Nggak cuma itu lagi ya. Ada satu hal lucu. Dulu kan aku kan suka dengerin podcast bagi horor kan ya. Oh iya, buat harga ya. Harga, dan aku ada cerita yang salah satu yang bikin aku kesel tentang pabrik tahu keluarga. Oh iya itu. Kagak diselesai-selesaiin gitu. 2 tahun tuh. 2 tahun, dan setelah sekian lama kenal Teguh, baru tahu ternyata penulisnya adalah ini orang, kan kampret. Dan udah kenal itu ya. Malam-malam tuh aku ingat banget. Ini serius Teguh yang nulis? Ya aku bilang iya Mas, kata gue itu. Akhirnya banyak ketidakinian ya. Apa namanya tuh yang gak nyangka gitu prosesnya. Lucu itu ternyata kenalnya. Tapi kan akhirnya bisa tamat setelah Mas Danan mampir ke sana ya. Iya, itu kedatangan Dirga dan Abah ya. Betul. Ya udah itu sih. Nah, sekarang nih aku pengen nanya sama Mas Teguh, pengen mengulik-ngulik tentang pabrik tahu ini yang benar-benar ceritanya legenda tentang sosok Ningsih sebenarnya. Iya, Ningsih. Itu salah satu sosok yang makin kesini makin dipertanyakan gitu. Siapa sebenarnya si Ningsih ini selain memunculkan eksistensinya di pabrik itu gitu. Oke. Nah, ini sih mungkin aku minta Mas Teguh ceritain dulu sih tentang sosok yang bernama Ningsih ini, kemunculannya di pabrik tahu itu kayak gimana. Dan mungkin kalau misalnya Teguh tahu, mungkin bisa ceritain dikit tentang bahkan waktu dia hidup kayak gimana, cantik atau enggak, jomblo atau enggak. Aduh, jomblo ini. Kalau mau boleh tuh teman-teman nih, tapi jangan sih. Jadi 35 tahun yang lalu mungkin ya, awal-awal kenapa sih pabrik turun-temurun gitu kan, ada rantai dendam lah Mas intinya gitu. Ada rantai dendam di mana itu akibat ulah keluarganya gitu.
Dan memang tanpa disadari si Ningsih itu ternyata emang ngincer banget keluarganya si Putra gitu. Di pabrik tahu series pertama tuh kan tamat sampai gangguan, kemunculan, dan kemunculan si Ningsih itu bisa narik makhluk-makhluk sekitar juga. Kita harus ingat pabrik itu dibatasi sungai kan. Oh iya. Si itu yang nyari itu kan, pabrik di sungai kan. Nah, itu tuh ternyata bisa narik sosok-sosok yang lain akibat dendam yang tinggi gitu. Awalnya tuh si Ningsih di pabrik dan dia tuh kayak sengaja emang munculnya buat ke si Putra aja gitu. Itu pertama kali kemunculannya tuh sosoknya kayak gimana tuh? Sosoknya yang pertama tuh biasanya ya eksistensinya ditandai dengan suara awalnya. Entah itu suara ning ning gitu, ning tuh bahwa aku tuh Ningsih gitu. Cuman setengahnya yang dia sebutin atau enggak tuh ditandai dengan suara tangisan gitu, tangisan kayak gitu tuh Mas. Cuman si tangisannya tuh nggak teriak-teriak kenceng gitu ya, tapi pelan. Cuman setiap orang yang ngedenger di area pabrik, wah ini udah nih gitu, Si dia gitu. si Ningsih gitu. Walaupun ya ketika itu udah langsung pahamnya, oh ini si Ningsih, oh ini si Ningsih gitu. Pegawai pabrik itu pada saat dengar suara itu dia tuh gimana? Udah biasa atau malah udah waktunya pulang nih berarti gitu. Udah kebanyakan salah satu caranya ya pergi dari lokasi suara itu gitu. Karena semakin dia memberanikan diri untuk mendengarkan atau penasaran, ya si Ningsih juga semakin pengen didengarin sebenarnya gitu. Kayak misalkan nih Mas dia denger ning ah udah deh biasa aja deh kerja, misalkan di pabrik tahu kerja dia udah biasa terus. Ning si Ningsihnya makin auranya makin ngedeket gitu. Mungkin dia butuh teman sleep call kali ya. Nah mungkin itu dia tuh butuh teman bicara, cuman kan bicara dengan sosok bukan pilihan juga. Suruh gabung space gimana biar bisa ada yang nemenin sleep call-nya? Space ambruk. Itu sih, cuman kalau masa lalunya ya memang dia tuh gadis 19 tahun lah. 19 tahun lebih 2 bulan yang emang Sampai tahu 2 bulannya ya? tahu itu 19 tahun 2 bulan karena baru ya gadis-gadis Sunda gitu Mas. Ayo tete lah gitu. Aduh gelis pisan. Gitu. Udah mulai ini mau nyari Sunda udah. Enggak. Nah, cuman ya gitu ada kisah tragisnya lah yang di situ gitu. Mungkin bisa muncul nanti di tulisan selanjutnya kalau yang itu sih. Oh, mau ada lanjutan tentang kisah Ningsih ya? Ada kolaborasi dengan Anda. Ini saya sedang berusaha mengulik, kan tahu latar belakangnya, siapa tahu bisa jadi cerita yang keren nih. Dan memang gimana ya, letak lokasi di era 30 tahun sebelum tahun 90 kan, memang rumah masih pada jauh-jauh, pekerjaan biasanya kalau yang nggak bisa mempertaruhkan hidup di kota paling nyari kayu bakar, makan keluarganya tuh masih mengandalkan sumber daya alam ala kadarnya dari sungai. Dulu masih ada kayak gitu ya? Masih dulu tuh, atau ngejual kayu bakar yang, aduh maaf yang ngomong gitu, yang masih dikumpul-kumpulin buat dijual ke pengepul, berapa sih harganya Mas gitu kan. Cuman ya udah mah kisah hidupnya katakan susah, sulit, ditambah satu masalah yang bikin dia munculin dendam itu. Oke. Kalau kita bicara yang soal kejadian yang dialami di pabrik aja dulu deh. Boleh. Soal si Ningsih itu sebenarnya mereka tahu nggak sih itu si Ningsih itu letaknya ada di mana, terus matinya kenapa? Nah, itulah yang ditutupin sama keluarga besar si Wijaya Kusuma gitu, termasuk ke anak. Bentar, ini nama-namanya udah disamarin kan? Udah ini. Ini adalah nama yang sebenarnya banyak nih yang nanya, Mas itu tuh nama asli nggak gitu. Itu enggak gitu, karena ya kita tahulah resikonya gitu. Jadi semakin ditutupin kisahnya, dendamnya semakin memuncak gitu. Semakin tiap tahun kok gini. Ada tuh. kejadian. Dan Ada yang makan korban nggak? Korban tuh kecelakaan. Oke. Jadi kecelakaan. Ya resiko di pabrik tahu kayak gimana sih Mas, nggak kayak resiko di suatu perusahaan bonafit gitu kan. Alat-alatnya juga alat-alat tradisional gitu kan. Cuman setiap ada kecelakaan tuh sering keluar di akal lah gitu, di luar nalar manusia. Contoh misalkan kayak ada salah satu kerja kan lagi ngegodok air panas tuh, tiba-tiba tangannya masuk setengahnya gitu. Malam-malam tuh kan air godokan kalau udah beres tuh jadi kan air kalau yang udah mendidih banget, walaupun apinya udah mati kan masih mendidih. Dia lagi mau bersih-bersih gitu di suatu malam tuh. Udah nyium bau-bau bunga kayak gitu, dia mikirnya nggak apa-apa gitu, ini cuman biasa. Nggak sadar nyelup gitu. Tangannya? Iya segini nih. Nyelup, dia keburu sadar, cuman kan air panas ya agak
melepuh gitu. Agak itu. Iya kayak gitu dan banyaknya tuh dia kayak munculin kayak dia lagi diem gini kayak gini lagi diem gini aja ngeliatin memperhatiin aja gitu. Di mana? Ada di salah satu pohon di atas tuh kayak gitu. Di pohon. Di pohon diem aja gitu. Tapi Ningsih ini masuk kategori kuntilanak atau enggak sih? Enggak ya? Enggak sih sebenarnya, harusnya enggak, karena kemunculan dia tuh enggak selalu kayak kuntilanak gitu. Kadang dia menyerupai salah satu pegawai, misalkan pegawai perempuan malam itu tuh yang masuk 8 orang. Kok tiba-tiba dari kejauhan dihitung 1, kok ada 9 gitu. Dianya lagi nunduk, ini mukanya udah pucet gitu. Kemunculannya tuh. Karena dulu dianya itu juga pegawai ya. Pegawai di situ, betul. Dan dia tuh kayak apa ya? Kayak udah nggak punya tujuan lain gitu ya, pengen balas dendam itu. Oke, penampakannya lumayan juga ya. Jadi banyak kata ini tuh masuk setan apa, atau jenis hantu apa gitu ya, yang nggak bisa dipastiin soalnya kadang dia ini Mas nyerupai nenek-nenek yang ngeliat tuh, yang jalan di depan ruang bahan-bahan gitu. Jalan biasa, jalan kayak nenek-nenek biasa, tapi kan di situ nggak ada nenek-nenek gitu. Langsung ditujunya itu Ningsih gitu. Jadi dia bisa menampakkan diri dalam wujud orang lain juga ya. Betul. Nah, itu kan soal penampakannya. Terus korbannya kayak tadi sempat ada sama ampun bisa melukai orang lain ya. Iya. Terus sebenarnya matinya kenapa sih? Matinya tuh ada salah satu benda terakhir yang di cerita pabrik itu, sebuah tali gitu, tali tambang gitu. Ya berarti kita bisa mendebak lah atau teman-teman. Gantung diri. Oh iya. Juga, ya aku sok-sok nggak tahu sih, padahal udah baca cerita coba. Iya. Cuman memang banyak tuh si pembaca tuh yang nggak kuatnya di bagian-bagian itu gitu. Apalagi nggak aku jelasin secara gamblang kan gitu. Oke, dan itu kematian ditutupi ya katanya? Ditutupi selama puluhan tahun. Istilahnya ada peribahasanya, rantainya udah semakin panjang gitu. Kalau mau diputus juga udah makin susah gitu. Oke. Tapi aku penasaran, pada saat mengetahui tentang kematian Ningsih, itu karyawan-karyawan pabrik tahunya itu apa yang mereka lakukan terhadap Ningsih? Kok bisa sampai dia dendam begitu? Jadi lapor polisi kah atau gimana? Pada zaman itu mungkin sulit ya untuk ke pihak berwajib gitu karena lokasi yang jauh, terus se-Crazy Rich itulah keluarga Wijaya tuh, se-Crazy Rich gitu. Crazy Rich zaman dulu lah. Crazy Rich pabrik tahu gitu. Crazy Rich pabrik tahu gitu. Oke. Dan yang bikin aku anehnya tuh itu si pabrik benar-benar real emang enak Mas. Si hasil buatannya tuh gitu, nggak ada pengaruh pesugihan atau apa gitu. Bahkan lokasinya juga disebutnya ya emang pabrik itu emang ada gitu. Nah, saking kayaknya lah, kaya rayanya, ketika kejadiannya malam, paginya langsung ditutup-tutupi. Dan mereka tuh nggak mau berurusan dengan Wijaya Kusuma gitu, nggak mau gitu. Dengan Apih tuh nama Apih di kampung itu tuh dalam tanda kutip udahlah susah lah urusan sama orang kaya gitu. Polisinya nggak mau sama sekali. Oh. Sampai yang namanya kampung kan berarti dipisahkan oleh berbagai RT atau RW gitu ya. Tapi kan umumnya ini warga desa tahu, ada orang bunuh diri mah pasti ini kan. Itu sama sekali nggak Mas. Kan nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Lah kok bisa? Cuman taunya, oh Ningsih kecelakaan di pabrik meninggal. Jadi kecelakaan. Oh, kecelakaan. Ditutupinya gitu, yang meninggalnya si Ningsih di seluruh kampung tahu gitu. Oh sayang ya, masih muda, cantik, lagi lucu-lucunya gitu, lagi butuh FWB, benefit nggak? Ini podcast horor Mas. Iya benar-benar. Nah, jadi udah mah baru ditinggalkan orang tua, dia harus kerja, hidup gimana ya rasanya anak perempuan satu-satunya ditinggalin orang tua, terus malah dia minta pertolongan ke orang, malah ya kayak gitu. Tapi pasti dia bunuh diri punya alasan yang pasti itu bakal dijelasin di buku, atau kalau dijelasin di sini kepanjangan atau gimana ya? Kayaknya di sini kepanjangan, jadi di buku aja dijelasin ya itu. Oke, mau promosi ya? Iya sekalian. Tapi ya intinya sih cukup bikin merinding ya kejadian di pabrik tahu itu ya? Iya, kebanyakan ya kemunculannya gitu, nggak
bukan satu sosok yang brutal masuk ngerasukin siapa, enggak dia. Cuman dengan kejadian yang biasa itu, kemunculannya biasa, malah kesan merinding atau kesan seremnya tuh malah lebih gitu. Kayak ini Mas, tiba-tiba ada orang yang nyapu tuh. Nyapu serak kan biasanya orang nyapu cepet ya gitu. Karena yang namanya juga kotoran, bukan kotoran lantai kan, kotoran kasar. Dia pelan, serak, sambil nunduk tangannya ke belakang ini serak. Siapa gitu. Pas dilihat cuma nunduk doang, dideketin, udah ini. Jadi orang yang udah ngeliat ya udah hindarin gitu. Oh, iya. Aku pernah tuh dulu waktu kecil dengar suara kayak orang lagi nyapu serak di bawah pohon beringin. Ternyata nggak lagi nyapu. Ternyata Lagi nyeret kepalanya sendiri. anjir, malas. Gak mau. Itu. Makanya sekarang kalau dengar suara orang kayak nyapu malam-malam, Iya. aku agak minggir aja deh. Iya sih, sebenarnya lebih kayak gimana gitu kan. Betul. Tapi kemunculannya si Teteh Ningsih ini sendiri ada tanda-tandanya nggak sih? Biasanya kalau tanda-tandanya jarang gitu. Cuman apa sih namanya tuh angin-angin yang masuk ke telinga tuh agak dingin dan merinding gitu. Terus penglihatan kitanya kayak nyari-nyari gitu. Ih, ini kenapa sih? Kenapa? Jadi ngemunculin aura dianya tuh. Tapi Teguh udah datang ke pabriknya sendiri? Aku datang tuh ngelihat di beberapa foto yang dari narasumber kasih. Terus karena itu masih berkaitan dengan keluarga ibu juga gitu. Jadi pas aku memastikan ke ibu gitu. Ya mau gak mau kita harus percaya itu ada, kata ibu tuh gitu. Tapi kalau untuk datang langsung enggak sih. Oke. Mungkin suatu saat nanti kita bisa datang langsung ya. Betul. Ketemu langsung. Ningsih. Sepan narasumbernya. Oh, Ningsih. Oh, jangan nih. Narasumbernya. Teguh. Itu lumayan sih. Enggak deh. Kita menceritakan aja, jangan. Iya, betul. Apalagi kan ya aku juga bukan yang punya kekuatan. Oh, indigo gini enggak. Kalau urusannya Mas Danan aja, Mas. Ya, itu udah ada bagiannya lah gitu. Oke. Siap. Satu lagi aku penasaran sih, Teguh banyak tulis pabrik tahu, kebun tebu, pabrik gula gitu. Iya. Pabrik gula punya si Mamen. Kampung Jawa Mait. Itu selalu datang ke lokasi. Beberapa kalau kebun tebu, warisan kebun tebu datang ke lokasi karena emang kebetulan gabut di masa-masa Morisen tuh, jadi udah deh gitu. Sekalian kalau sumber cerita pertama biasanya dari ibu gitu. Karena ibu kan era ya zaman dulu lah gitu, 60-an gitu. Nah, biasanya aku record tuh percakapan sama ibu tuh biasanya gitu. Terus aku searching dulu by literasi, ada enggak, misalkan ada nih bahaya atau enggak gitu. Nanti aku temuin lagi tuh beberapa narasumber yang berkaitan dan mereka membenarkan. Ya iyalah, kalau nanya ke ibu kamu pasti tahu orang lokasinya gini gitu. Aku boleh ketemu ibu nggak? Aduh, jangan itu. Aku butuh stok cerita. Itu ceritanya banyak juga, belum selesai. Nah, kalau Teguh sendiri pernah ngerasain atau kebetulan ngelihat sosok-sosok itu nggak sih? Kalau kebetulan ngelihat, aduh Mas jangan sampai deh. Kalau ngelihat enggak lah aku. Kalau pilihannya penulis horor, apakah bisa pengen nggak ngelihat itu enggak deh. Maksudnya masih banyak yang perlu kita lihat juga gitu. Padahal aku tahu rumahnya Teguh bekasnya puskesmas loh. Di depan rel kereta loh. Kayak gitu kalau ngelihat langsung enggak sih. Cuman ada satu masa di mana imajinasi lagi ngetik itu terus kebayang, paling kebawa mimpi atau kayak ngelihat apa gitu doang sih biasanya. Oke, seru banget ya. Aku sih pengen mampir ke rumah Mas ini, aku penasaran sama si merah itu loh. Oh iya, si merah lintasan kereta. Itu Assalamualaikum PT KAI. itu seru banget. Nah, nanti coba kapan-kapan kita bawa nih kamera, kita bawa mampir ke tempatnya Teguh. Explore ini aja yang belum. Kuburan kereta ya? Kuburan kereta, terus kita lanjut ke atasnya tuh Tanggung, ke Jembatan Cisomangnya kalau mau tuh. Boleh. Itu belum ada tuh yang explore, bener-bener explore gitu. Mantap. Oke. Cukup lama ya ngobrolnya. Soalnya kalau bisa dilanjutin bisa 2 jam kita. Bisa 2. Di space biasanya kita 3 jam 4 jam aman. Kalau misalnya tahu misteri cuma 1,5 jam. Nah, kalau misalnya kita ngobrol di Google Meet atau di telepon itu udah jam 9 malam sampai jam 3 subuh. 3 subuh ya. Apalagi kalau kumpul langsung kayak gini ya udah tidur 3 hari. 3 hari, 6 hari biasanya. Iya. Nah, itu. Oke, makasih Mas Teguh. Teguh lagi nulis apa nih? Yang sekarang terdekat ada Tusuk Konde sih Mas gitu. Aduh anjir. Tusuk Konde, Nyai Ronggeng gitu. Nyai Ronggeng lagi. Nyai Ronggeng terus ini mau ada launching
buku nanti mampir lagi ke sini deh pas Asik. launching deh gitu. Tepuk tangan dulu. Akhirnya Iya. saling nyusul juga Iya, ya. saling nyusul gitu. Oke. Mantap. Terima kasih. Atau kalau misalnya mau nyari ininya konten-kontennya di mana aja? Ya, kalau Twitternya @queertyping, Instagramnya juga sama @queertyping.id, karya karsanya @queertyping gitu sih. Mantap. Ya, Nanti mampir sini lagi ya. pasti dong, siap silaturahmi kita. Mantap, terima kasih waktunya buat Mas Teguh. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya nama narasumber kita, bisa komen di bawah. Ini karena setiap narasumber kita akan bertanggung jawab membalas komen-komen itu semua. Waduh, enggak Saya malas, soalnya saya malas. Oke, sekian yang tadi tengah malam. Selamat malam dan selamat beristirahat.